Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Idan Amaridi sebagai moderator. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan tentang teori-teori sosiologi. Materi pertama akan dibacakan oleh Kasep. Pertama, teori sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi memiliki beberapa teori dalam menganalisis kehidupan masyarakat. Berikut beberapa teori yang terdapat dalam sosiologi, yaitu sebagai berikut. A. Teori evolusi. Teori ini memandang perubahan sosial langsung secara evolusi. Prosesnya mengikuti perubahan yang linear atau mengikuti garis lurus dan melalui tahapan demi tahapan yang harus dilalui. Para ilmuwan mendukung teori evolusi ini adalah Auguste Comte dan Herbert Spencer. Teori evolusi perubahan sosial dibagi menjadi berikut ketiga kategori, yakni sebagai berikut. 1. Teori evolusi unilinear. Kategori unilinear ini beranggapan bahwa semua masyarakat mengikuti garis yang sama dalam perubahan sosial. Setiap masyarakat berubah dari kehidupan yang sederhana ke yang lebih kompleks, dan masing-masing kelompok masyarakat akan melewati urutan perubahan yang sama. Teori ini mempercayai bahwa masyarakat mengalami perkembangan kebudayaan yang terus maju menuju kehidupan yang lebih modern. Contohnya, kelompok masyarakat sebelumnya primitif berubah menjadi masyarakat industri yang modern. 2. Teori evolusi universal. Berbeda dengan teori evolusi linear, teori evolusi yang satu ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui suatu perubahan tertentu yang sifatnya tetap, karena pada dasarnya kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Contohnya, perkembangan masyarakat homogen menuju heterogen. Dari awalnya suatu kelompok masyarakat hanya mengetahui satu jenis pekerjaan atau profesi yang sama, kemudian kelamaan berkembang menjadi mengetahui banyak jenis profesi. Materi kedua akan dibacakan oleh Risa. Teori evolusi Mulliner. Mulliner menggantikan cara pandangan kuliner. Kategori teori evolusi Mulliner ini menyatakan bahwa perubahan sosial bisa terjadi dalam beragam cara, tidak dalam satu garis evolusi yang sama, namun dari cara-cara itu akan mengarah pada tujuan yang sama. Misalnya, perubahan sistem pada pencarian yang ada di masyarakat dari sistem berburu menuju sistem pertanian, sehingga memberikan efek pada sistem dan pola pada keluarga. Teori struktur fungsional. Teori struktur fungsional menyatakan bahwa segala sesuatu yang berfungsi akan populer dengan sendirinya, dan segala sesuatu yang tidak berfungsi akan hilang dengan sendirinya. Para ilmuwan yang mendukung teori ini adalah Elcho Parnos, Kinsey Davis, dan Roderick K. Ini adalah Talcott, Franz, Kinsey, Merton. Isi teori ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri atas unsur-unsur sistem. Setiap sistem saling berhubungan secara fungsional satu dengan lainnya, sehingga satu sistem rusak akan mengganggu jalannya sistem secara keseluruhan. Contoh penerapan teori struktur fungsional. Salah satu contoh penerapan teori struktur fungsional yaitu sebagai berikut. Fungsi yaitu fungsi-fungsi yang disengaja dan diakui oleh masyarakat, seperti menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada generasi muda, menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan prestasi akademik. Fungsi latar yaitu fungsi-fungsi yang tidak disengaja dan tidak diakui oleh masyarakat, seperti mencapaikan jaringan sosial, mengurangi pengurangan, dan menstabilkan sistem politik. Fungsi positif yaitu fungsi-fungsi yang memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat, seperti meningkatkan mobilitas sosial, memperluas wawasan, serta meninggalkan toleransi. Fungsi negatif yaitu fungsi-fungsi yang memberikan kerugian bagi individu dan masyarakat, seperti
menciptakan ketimbangan sosial, menimbulkan stres, serta mengabaikan keberagaman. Pemateri ketiga akan dibacakan ke sini. 2. Kritik terhadap teori struktural fungsional. Meskipun teori struktural fungsional telah memberikan kontribusi yang besar dalam kajian sosiologi dan antropologi, teori ini juga mendapat banyak kritik dari para ahli dan pemikir lainnya. Beberapa kritik yang sering dilontarkan terhadap teori ini yaitu sebagai berikut. A. Teori ini mengabaikan politik yang merupakan keniscayaan dalam masyarakat. B. Teori ini terlalu kaku terhadap perubahan terutama yang berasal dari luar. Teori ini terlalu melebih-lebihkan harmonisasi dan meremehkan konflik sosial. 3. Contoh penerapan teori struktural fungsional dalam sehari-hari. Beberapa contoh tersebut sebagai berikut. A. Membayar pajak. Pajak yang dikeluarkan tersebut untuk kepentingan bersama baik pembangunan, infrastruktur, ataupun ekonomi. Dengan membayar pajak, masyarakat berkontribusi dalam membiayai pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sebagainya. Dengan demikian, pajak memiliki fungsi positif bagi masyarakat dan negara. B. Pendidikan. Aktivitas sekolah merupakan bentuk penerapan teori struktural fungsional dalam hal mengenyam pendidikan. Keberadaan lembaga pendidikan yang disediakan pemerintah tentunya dapat menjadi salah satu contoh karena masyarakat yang ingin hidup dengan senang terhadap bentuk perubahan sosial harus memiliki pendidikan tinggi. Dengan pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang berguna bagi diri sendiri dan lingkungan. Dengan demikian, pendidikan memiliki fungsi manifest dan laten bagi masyarakat dan individu. C. Lowongan kerja. Usai sekolah atau pendidikan tinggi selesai diampu, maka keinginan selanjutnya adalah mendapatkan pekerjaan. Dengan bekerja, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pekerjaan memiliki fungsi positif dan negatif bagi masyarakat dan individu. Materi keempat akan dibacakan oleh Grace. C. Teori konflik. Teori konflik muncul sebagai bentuk kritik langsung terhadap teori struktural fungsional. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Lewis A. Chaucer, Theodor Rendor, dan Karl Marx. Teori konflik ini berisi bahwa masyarakat berada di dalam situasi konflik yang terus-menerus di antara kelompok kelas yang kuat dengan kelompok kelas yang kecil. Masyarakat terikat bersama karena suatu kekuatan dari kelompok yang dominan. Jika nilai bersama sebagai pemersatu tidaklah sepenuhnya benar, tetapi sebaliknya nilai merupakan ciptaan kelompok dominan untuk memaksakan nilai-nilai serta peraturan mereka terhadap semua. 1. Teori konflik menurut Karl Marx. Orang berikut teori konflik dari beberapa tokoh. Karl Marx adalah tokoh terkenal di bidang ilmu sosial. Menurut Karl Marx, teori konflik merupakan bentuk pertikaian antar kelas sosial di masyarakat. Adanya kelas-kelas sosial di masyarakat memicu terjadinya konflik dan perubahan sosial. Hal ini diakibatkan adanya ketimpangan antara kelas atas dan bawah. Teori konflik menurut Karl Marx ini berkaitan dengan sejumlah teori lain seperti struktur sosial, ekonomi, pengaruh antar
kelas ekonomi dengan pola hidup, serta pengaruh dari konflik sosial itu sendiri. 2. Teori konflik menurut Kevin A. Chaucer. Chaucer menjelaskan bahwa konflik yang terjadi di tengah masyarakat tidak selalu hal negatif, tetapi bisa menjadi suatu yang positif apabila pengelolaan dilakukan dengan baik. Teori konflik menurut Chaucer memengaruhi adanya sosiologi konflik yang dilakukan untuk pengelolaan adanya suatu permasalahan dalam kelompok. 3. Teori konflik menurut Ralph Dahrendorf. Teori konflik menurut Ralph Dahrendorf adalah adanya relasi sosial yang menimbulkan terjadinya konflik. Oleh karena itu, konflik berkaitan dengan kelompok atau individu dalam suatu lingkungan masyarakat. D. Teori interaksionalisme simbolis. Teori interaksionisme simbolis. Teori ini menyatakan bahwa manusia berinteraksi satu sama lain tidak secara langsung, tetapi melalui simbol-simbol menitik beratkan pada interaksi antar individu dan lingkungan tempat mereka berada. E. Teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial Menurut teori pertukaran sosial ini, tindakan sosial akan diulangi manakala tindakan tersebut mendatangkan keuntungan dan tidak akan diulangi manakala tindakan tersebut mendatangkan hukuman yang lebih besar daripada keuntungan yang akan diperoleh. Ilmuwan sebagai pendukung teori ini adalah George Horman. Jadi kesimpulan teori sosiologi adalah kerangka untuk memahami masyarakat dan fenomena sosial. Ada berbagai teori: evolusi, struktural fungsional, konflik, interaksionalisme, simbolik, dan pertukaran sosial. Setiap teori punya sudut pandang berbeda, namun saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika sosial dengan memahami teori sosiologi. Kita bisa lebih kritis melihat realitas sosial dan menemukan solusi dan masalah masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.